Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang punya harapan bertemu dengan Tuhannya nanti di akhirat. Ini juga puncak harapan, puncak visi, puncak keinginan, puncak angan-angan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk senantiasa punya harapan setinggi mungkin, punya harapan sebesar mungkin. Maka sejatinya hadirin rahimakumullah, punya harapan, punya visi, punya impian, itu adalah lifestyle bagi seorang muslim. Karena harapan besar itu akan membuat kita selalu bergerak dengan semangat, selalu antusias, selalu punya optimisme dalam hidup. Tapi kalau hidupnya hanya sebatas mengalir seperti air, air itu biasanya mengalir dari atas ke bawah atau bawah ke atas, Pak? Mas? Dari atas ke bawah. Lama-lama dari atas ke bawah lagi, ke bawah lagi, berakhir biasanya diselokan. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, hadirin para adik-adik yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya menasihati diri saya pribadi dan kita semua untuk menguatkan kembali. Lalu kemudian kita hidup dengan hari-hari ini, dengan kesehatan kita, dengan fisik kita, dengan fasilitas yang Allah anugerahkan kepada kita punya greget apa? Kita punya harapan apa? Sehingga dengan harapan itu yang kalau pakai bahasa Sun Tzu tadi, ini yang membuat kita siap bertarung dalam hidup. Ini yang membuat kita bertahan ketika ada ujian. Yang sekali lagi bagi seorang muslim harapan itu adalah lifestyle. Punya visi itu adalah karakter utama. Nah, maka bagaimana Islam mengajarkan kita dalam membangun visi? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita itu mentransaksikan visi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Milikilah impian, milikilah harapan besar, milikilah visi besar, dan transaksikan visi hidup kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan selain Allah. Saya tidak membatasi visi ini dalam terminologi teoritis ya. Ada yang menerjemahkan kalau visi organisasi itu harus lebih dari 15 tahun. Harus lebih dari 20 tahun misalkan. Tapi visi berarti adalah harapan masa depan, termasuk harapan esok. Kita mau ngapain? Antum mau ngapain? Harapan minggu depan kita ingin mencapai apa? Bulan depan ingin bisa apa? Tadi kita menyaksikan bagaimana adik-adik Bapak sekalian, adik-adik yang sudah hafal 30 juz diuji publik hafalannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Maka yang belum diuji publik punya harapan. Kapan saya bisa duduk di sana? Minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau kapan? Ini yang saya maksud dengan visi dalam terminologi pada kajian hari ini. Ya, dengan rentang waktu yang bebas. Intinya harapan masa depan. Maka ketika kita punya harapan, ketika punya impian, ketika kita punya mimpi, maka transaksikan mimpi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada seorang Arab Badui yang tidak tertarik menerima harta rampasan perang. Dikasih harta rampasan perang, menggiurkan, begitu nikmat, begitu mungkin akan membantu ekonomi hidupnya, tapi tidak tertarik. Kemudian dia ditanya, kamu memang maunya apa? Kata Arab Badui itu, saya tidak mengharapkan apa-apa kecuali saya bisa mati syahid di medan perang dalam kondisi tertancap anak panah. Kemudian ketika dia menyampaikan harapannya, ketika dia menyampaikan mimpinya, menyampaikan cita-citanya, Rasulullah menyampaikan kalimat yang singkat, intasduqillaha yasduqah. Kalau kamu jujur kepada Allah, maka Allah akan kabulkan itu. Kalau kamu jujur kepada Allah, maka Allah akan kabulkan itu. Yang kemudian di hadis ini kita sama-sama tahu pada akhirnya si Arab Badui ini juga akhirnya mendapatkan kesyahidan persis seperti yang disampaikan. Tercancap anak panah di bagian leher yang ditunjuk di depan Rasulullah. Persis. Allah akan kabulkan, syaratnya jujur kepada Allah. Maka kalau kata jujur kepada Allah ini berarti satu, keinginan dan harapan ini dari hati yang paling dalam. Bukan latah, bukan ikut-ikutan. Memang ada greget dalam diri kita. Mungkin bahasa sederhananya greget masih. Ada greget yang mendorong. Kemudian yang kedua, greget ini kita transaksikan dengan Allah. Maka kalau bicara kita transaksikan dengan Allah, harusnya
greget apapun, keinginan apapun, hatta impian-impian yang seakan-akan dimensinya duniawi sekalipun, itu harus berujung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak punya greget jadi kepala cabang, Bapak punya greget menjadi manajer, menjadi direktur, menjadi anggota dewan, menjadi calon wali kota misalkan 5 tahun lagi, sekarang sudah tutup pendaftarannya, gitu ya. Maka tidak apa-apa. Tapi kemudian ujungnya harus pada Allah. Kemudian setelah jadi anggota dewan, setelah jadi wali kota, setelah jadi ini, apa yang diharapkan bisa kita lakukan sehingga kemudian kita bisa mengakhiri itu Allah? Karena transaksi kita dengan Allah. Kalau tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sia-sia impian kita dan harapan kita. Maka kemudian hadirin rahimakumullah, kita karena transaksinya dengan Allah, kita perlu memastikan bahwa angan-angan yang dimensinya duniawi sekalipun seakan-akan, apalagi jelas-jelas impiannya impian ukhrawi, bisa hafal Quran 30 juz, mungkin punya sanad, qiraat asyrah gitu kan. Apalagi sudah seperti itu. Yang duniawi sekalipun itu orientasi akhirnya adalah ukhrawi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu kita penguatan visi ini harus sejalan dengan upaya untuk menguatkan orientasi hidup, hadirin. Nasihat buat yang menyampaikan. Ada hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah menyampaikan, kata Rasulullah, mangkanatid dunya hammahu. Barang siapa yang kemudian sehari-harinya, pikirannya, fokusnya, angan-angannya, gundah gulananya, sedih bahagianya, pokok sehari-hari di pikiran, di otaknya itu dunia saja. Entah itu mungkin jabatan, entah itu mungkin wanita, entah itu mungkin harta. Bahwa dunia aja yang dipikirannya, yang membuat dia gundah, yang membuat dia gelisah, yang membuat dia, ya mimpi-mimpinya dunia yang tidak berujung ke akhirat sekali lagi. Maka salah satu yang dijanjikan dalam hadis ini, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kefakiran itu berada di antara matanya. Berada di antara matanya. Tapi barang siapa yang kemudian sebaliknya, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai orientasi akhirnya, maka kemudian Allah akan memberikan kekayaan dalam hatinya. Ketenangan, kekayaan, rasa qanaah, kebahagiaan. Ternyata kekayaan dan kebahagiaan itu tidak terletak pada mobil, tidak terletak pada rumah, tidak terletak pada jabatan, tapi terletak pada hati. Sebaliknya, kemiskinan itu terletak pada mata. Makanya kalau kemudian selama ini orientasi kita, mimpi-mimpi impian kita belum kita arahkan ujungnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, kita hanya akan mendapatkan kemiskinan. Mohon maaf hadirin rahimakumullah. Orang belum punya mobil, lihat tetangganya beli Avanza, kemudian dia merasa miskin. Tetanggaku punya Avanza, aku nggak punya mobil. Merasa miskin. Suatu saat Allah beri dia rezeki, dia bisa beli juga Avanza. Tapi tetangganya sudah ganti dari Avanza, ganti Innova. Pertanyaannya, yang tadi sudah dapat mobil Avanza itu sudah merasa kaya atau belum? Masih miskin. Mobilku kok Avanza ya? Itu kayaknya lebih besar, lebih nyaman. Dikasih Allah mobil Innova, tetangganya ganti lagi. Tetangga yang sana sudah mobilnya Alphard, gak ada selesainya. Orang yang orientasinya duniawi akan merasa terus kurang. Allah akan menjadikan di antara matanya itu kemiskinan. Mata itu digunakan untuk melihat. Kata orang Jawa, melihat itu bahasa Jawanya nyawang. Dari nyawang kita tahu istilah sawang sinawang. Sawang sinawang itulah yang membuat kita ini merasa tidak pernah kaya. Nah, maka ketika akhirat yang menjadi tujuan kita, Allah akan memberikan ketenangan. Maka bangunlah visi sebesar apapun untuk terkait dunia dan akhirat kita, dan transaksikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujurlah dan ujungnya harus terkait dengan akhirat kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, bangun alasan yang kuat. Kenapa kita harus mencapai visi itu? Mungkin adik-adik sudah punya harapan, keinginan, ingin hafal Quran 30 juz, mungkin dapat sanad. Barangkali bapak, ibu, bapak-bapak sekalian mungkin punya harapan juga, ingin bangun pesantren, ingin wakaf sekian, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kuatkan alasan untuk mencapai itu. Nah, alasan itu hadirin rahimakumullah, visi yang kuat, visi yang berenergi itu syaratnya 3. Yang pertama,
senada dengan yang poin tadi paling awal saya sampaikan. Yang pertama, visi itu bisa kuat, bisa berenergi kalau jelas dengan visi dan mimpi kita itu akan memperjuangkan nilai apa. Ada nilai gak yang ingin diperjuangkan? Adik-adik pengen bisa S1, S2, S3, bahkan S2, S3-nya di luar negeri, itu sebenarnya apa yang ingin diperjuangkan? Nilai apa? Nilai gengsi. Tidak kuat Pak energinya. Tapi kalau ada nilai yang kuat, ini bagian dari peran saya, dakwah saya, untuk kemudian semakin besar bekal saya, semakin luas pergaulan saya, maka orbit dakwah itu juga akan semakin luas. Energinya akan kuat. Tapi kalau kemudian alasannya hanya urusan perut, tidak ada nilai yang diperjuangkan, maka biasa akan lemah. Ingin membahagiakan orang tua, ada kebahagiaan yang sedang diperjuangkan sambil membayangkan bagaimana senyum orang tua kita saat kemudian mengetahui anaknya begini dan begitu, akan kuat. Tapi kalau tidak ada nilai yang diperjuangkan, lemah. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, ada manfaat yang ingin diwariskan. Ada manfaat yang ingin diwariskan. Makanya coba tanya, kita punya mimpi apa? Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai calon dai, calon imam masjid, atau kita semua, nasihat buat kita semua, kita sekali lagi mengalir hidupnya tidak punya harapan. Besok mau ngapain? Minggu depan pengen apa? Nah, kalau kita sudah punya harapan dan cita-cita itu, maka kemudian tanyakan, dengan cita-cita itu kalau kita capai, harapan apa yang bisa kita berikan? Harapan apa yang bisa kita wariskan? Semakin banyak dampak manfaat dari cita-cita itu, orang yang terdampak, orang yang merasakan manfaatnya, bahkan melampaui usia hidup kita, semakin kuat. Tapi semakin sulit kita mendefinisikan itu. Terus kalau sudah tercapai target gimana? Wisuda. Terus habis wisuda kenapa? Gak ada yang merasakan manfaatnya. Bahkan kita tidak bisa mengkonekkan dengan keluarga kita. Kita tidak bisa menghubungkan target kita, capaian kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Tidak bisa kita hubungkan. Gak ada itu di pikiran kita. Gak pernah punya angan-angan untuk menjadi manusia berdampak. Biasanya sekali lagi visinya lemah. Hari-harinya juga lemah, aktivitasnya juga tidak semangat. Nah, yang ketiga hadirin rahimakumullah, yang pertama ada nilai yang sedang diperjuangkan, ada manfaat yang ingin diwariskan kalau bisa melampaui usia kita, dan yang ketiga adalah ada derajat akhirat yang ingin dicapai. Ada derajat akhirat yang ingin dicapai. Nah, harus connect juga Pak bab ini. Kalau kita ingin kemudian mencapai sesuatu dan sesuatu itu jadi kita capai, kira-kira dengan ini apakah bisa jadi jalan surga saya? Nah, inilah pentingnya ngaji hadirin rahimakumullah. Inilah pentingnya ikut pengajian. Bahwa ternyata ada fikih kekuasaan politik misalkan. Ternyata kekuasaan politik itu adalah sarana surga. Ada fikih jadi orang kaya. Bahwa orang kaya itu juga jalan surga. Tapi kalau kemudian tidak bisa kita hubungkan antara impian kita dan surga, impian kita dan derajat akhirat, sekali-kali tidak akan kuat. Tapi kalau kemudian kita punya harapan, punya cita-cita, jelas apa yang akan diperjuangkan, kebayang siapa yang akan mendapatkan manfaat dan dampak, kebayang nanti yang akan kita raih di akhirat bila itu bisa kita capai dan Allah meridhoi itu, maka insya Allah visi kita akan kuat. Dan yang terakhir hadirin rahimakumullah adalah terus menguatkan doa. Ya, menguatkan doa. Tadi mentransaksikan visi kita kepada Allah. Yang kedua menguatkan alasan dengan 3 hal tadi. Yang ketiga menguatkan doa. Rumus sederhananya adalah jangan pernah menvonis visi kita gagal dicapai. Jangan pernah menvonis harapan kita, cita-cita, barangkali kita punya 100 daftar cita-cita, 100 daftar impian, 100 visi-visi besar. Tapi kemudian sampai sekarang, sampai 99 diantaranya belum juga bisa kita raih. Tapi jangan pernah menvonis ini gagal dicapai atau sulit dicapai. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala yang penting kita berdoa Pak, doanya serius, doanya yakin kepada Allah. Itu seorang muslim kalau berdoa yang penting enggak minta dosa,
Yang diminta itu bukan dosa, yang diminta itu bukan pemutusan silaturahim, maka Allah akan memberinya dalam bentuk 3 hal. Yang pertama dikabulkan secara cepat, yang kedua kemudian diganti dengan nanti ganti yang lebih besar di akhirat nanti, atau yang ketiga akan diganti dengan menjauhkan keburukan yang senilai dengan kebaikan yang diharapkan tadi. Gak ada ruginya punya visi, gak ada ruginya punya cita-cita. Justru sekali lagi cita-cita dan impian itulah yang kemudian mendongkrak energi kita dalam berusaha. Cita-cita dan impian itu justru akan menjadi mesin saat kemudian kita merasa sulit, berat dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam hari-hari kita. Tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, berarti tidak punya masa depan. Tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, berarti tidak punya lifestyle-nya seorang muslim. Orang muslim itu selalu antusias, orang muslim itu selalu semangat, orang muslim itu selalu bergairah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.